membahas gaji pelaut tentunya hal yang sangat menarik guys. Oleh sebab itu banyak orang berbondong-bondong untuk menjadi pelaut. Tak heran ada ABK yang berasal dari sarjana ekonomi ataupun dari insinyur ataupun dari sarjana yang lainnya. Tidak sedikit pula orang dari jurusan seperti fakultas teknik mereka berubah menjadi pelaut. Mereka tertarik untuk menjadi pelaut dan mereka juga mengambil ijazah pelaut. Sebenarnya gaji pelaut itu berbeda-beda di tiap perusahaan. Bahkan dalam satu perusahaan pun gaji pun berbeda-beda. Bahkan walaupun sama jabatan, sama pangkatnya di dalam perusahaan yang sama, itu sangat mengherankan. Tapi jangan kaget guys, bahwa gaji mereka pun tetap berbeda. Ada dalam satu perusahaan gaji nakoda dan gaji kepala kamar mesinnya sama, tetapi ada juga di dalam perusahaan yang berbeda-beda tentunya, seperti nakoda dan kepala kamar mesinnya tentunya berbeda pula gajinya. Tetapi tak banyak pula perusahaan-perusahaan yang menyamakan gaji mereka antara nakoda dan kepala kamar mesin. Di perusahaan saya misalnya, kita tidak kaget ya bahwa kenapa kapten digaji 1000 US per day atau 30.000 US satu bulan, sedangkan kepala kamar mesinnya hanya digaji mungkin 355 sampai dengan 400 per hari. Tapi jarang ya. Itu semua karena apa guys? Karena tergantung dari negosiasi. Lagi pula nakoda yang berasal dari Norwegia atau dari British itu lain guys. Padahal kerjaannya sama. Bahkan tidak sedikit yang saya jumpai nakoda yang berasal dari Indonesia lebih cakap manuvernya daripada nakoda yang berasal dari Inggris ataupun dari Norwegia. Karena kapal-kapal sekarang, kapal DP, maka gaji-gaji pelaut dengan otomatis akan naik. Bahkan kita tidak kaget guys bahwa terkadang DPO itu lebih besar gajinya daripada master. Tapi saat ini master sudah diwajibkan untuk menjadi DPO. Dulu master gajinya itu misalnya 350, DPO-nya bisa gaji itu hampir sama guys, 340. Ini yang membuat kecemburuan di kapal dan sudah diusulkan kepada perusahaan agar supaya perusahaan merubah. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa guys, karena pada saat melamar itu semua tergantung dari negosiasi awal dengan perusahaan. Misalnya gaji sama-sama chief engineer di perusahaan di Emas Offshore ataupun di Sri Emas ataupun di Bourbon ataupun di Pacific Swire, terkadang dan memang itu beda. Ada yang 300, ada yang 350, ada yang 320, ada yang 310 per day. Begitupun untuk jabatan-jabatan EB. Maka jangan heran di Sri Emas sendiri EB di sini dibayar 1.500 per bulan, sedangkan yang di tempat lain mereka hanya mendapatkan 900 atau 1.000. Mengapa terjadi demikian? Karena memang itulah semua. Ada yang menerapkan standar memang, walaupun dari bangsa manapun standarnya tetap sama. Ada juga perusahaan-perusahaan yang masih melihat kalau misalnya dari British ataupun dari Norwegia seakan-akan mereka itu lebih pintar atau lebih cakap daripada master atau nakoda yang berasal dari Indonesia guys. Oleh sebab itu marilah kita melihat bijaksana dan kita meningkatkan skill kita juga bisa bersaing dengan mereka. Inilah gaji-gaji dari perusahaan-perusahaan yang saya ketahui. Tapi sekarang mungkin karena virus corona ini banyak perusahaan-perusahaan itu bangkrut ataupun menjual kapal-kapal mereka. Tapi kita sebagai pelaut masih banyak
kesempatan dan masih banyak perusahaan-perusahaan ataupun kapal-kapal yang menampung para kru atau para pelaut-pelaut. Sekarang tergantung dari bagaimana kita mau terima dengan gaji yang sudah turun atau mengharapkan dengan gaji yang besar. Kalau di offshore itu karena adanya ijazah DP maintenance, DPO, advance, itu semua berpengaruh terhadap gaji. Dan inilah gaji yang ada di perusahaan Sri Emas, guys. Ayo kita simak. Jadi untuk gaji di perusahaan Sri Emas ini Afrika, guys, master dibayar masih 400 per hari atau sekitar 12.000, dan chief engineer masih dibayar dengan 355 per day. Untuk chief officer dibayar 200 dengan syarat harus DPO juga, jadi 200 US per day. Untuk second officer dibayar 170 per day. Untuk bosun dibayar 1.800 per bulan. Begitupun dengan chief cook sama. Sedangkan untuk ABK dibayar 1.550 per bulan. Dan yang mengherankan adalah kadet mesin dan kadet dek itu dibayar 1.500 per bulan. Itulah situasi yang terjadi sekarang. Tapi dulu master pun dibayar dengan gaji 500 dan gaji dibayar kalau kita cuti seperti di Pacific Swire. Sedangkan di perusahaan Akstar Marine itu master DPO dibayar 400, chief officer dulu dibayar 300, sedangkan chief engineer yang punya DPO dibayar hanya 280 per hari. EB dibayar 1.000 US per bulan dan bosun dibayar 1.500 per bulan. Hampir sama saja di perusahaan Bourbon. Kawan saya di sana master dibayar 250 per hari dan chief officernya 180, chief engineernya dibayar 200 dan EB tetap standar yaitu 900. Nah, untuk perusahaan di PRM tapi sekarang sudah bangkrut, guys, kapten dibayar 300, KKM 250 dan EB dibayar 600 US per bulan dan chief cooknya dibayar 900. Tapi semua itu tergantung daripada negosiasi. Dan Pacific Swire kapten dan chief engineer itu dibayar, saya lihat di sini sangat mahal, dan mereka juga di rumah dibayar. Nanti kita lanjutkan.